Belakang lokasi di Gujarat, India, di mana minuman keras merupakan suatu hal yang dilarang peredarannya secara resmi oleh pemerintah setempat, atau bisa dikatakan ilegal. Film ini memulai pengisahannya ketika sang karakter utama bernama Rais ingin membantu kesulitan ekonomi yang dialami ibunya. Dan kisah diawali dari seorang anak bernama Rais yang sedang bersiap untuk memakan bangku sekolah. Di sekolah, Rais diminta seorang guru untuk membaca, namun dirinya mengalami kesulitan dengan pandangannya, sehingga ibunya membawanya kepada seorang dokter. Dan ternyata Rais memiliki penglihatan yang kurang baik. Bukan hanya pada penglihatannya, namun perekonomian dalam keluarganya pun tidak begitu baik, sehingga sang ibu tidak dapat memberikan Rais sebuah kacamata. Dokter yang bermaksud memberikannya keringanan, si ibu menolak karena dirinya tidak ingin berhutang di dalam kehidupannya. Hal inilah yang mendorong Rais berniat untuk mencuri sebuah kacamata yang terdapat pada patung Gandhi. Dengan seorang sahabatnya bernama Sadik yang mengawasi Rais yang sedang beraksi, dia melihat seorang penjaga yang datang. Lalu dengan cepat Sadik memberikan isyarat kepada Rais dengan berteriak Baijan. Keesokan harinya Rais membawa frame tersebut kepada dokter. Apa yang dibuat Rais membuat dokter itu tertawa. Melihat kekecewaan pada Rais yang tak memiliki uang, dokter tersebut memberikan Rais sejumlah uang untuk dirinya bisa membeli kacamata. Dan dokter juga meminta Rais untuk mengembalikan kacamata yang dicurinya, di mana tempat dia mengambilnya. Hal ini membuat Rais bahagia, kini dapat melihat dengan jelas. Bersama dengan Sadik, mereka melihat polisi yang datang untuk merazia pabrik minuman. Lalu dengan sigap, Rais dan Sadik sibuk memberikan kode khusus mengenai kehadiran para polisi. Saat para polisi itu menggeledah tempat tersebut, mereka tidak mendapatkan apapun. Sehingga membuat salah seorang polisi di sana melihat Rais, memberikan kode khusus dipanggilnya dan memukul Rais. Sang ibu yang melihat itu mencoba melerainya. Lalu polisi itu juga menanyakan kepada ibu Rais akan sebuah goni berisikan botol minuman yang dibawanya. Ibu Rais menjawab bahwa itu adalah pekerjaannya. Polisi itu kembali berkata kepada ibunya, "Kau menggunakan penutup kepala dan mengerjakan pekerjaan ilegal." Lalu si ibu kembali menjawabnya dengan berkata, "Kau dengan seragammu melakukan pekerjaanmu, sama seperti aku juga menggunakan penutup wajahku untuk pekerjaanku." Dia juga menjelaskan kepada polisi tersebut, baginya tak ada bisnis yang kecil dan tak ada keyakinan yang lebih besar dari bisnis. Sejak mendengar perkataan ibunya, Rais selalu memikirkannya. Bahkan dia berniat menemui pemilik pabrik minuman keras yang bernama Jairaj. Dengan ditemani Sadik, dia bermaksud untuk bekerja kepadanya. Bersama dengan Jairaj yang mendapati kesulitan untuk mengirimkan pesanan karena polisi di sana memperketat penjagaannya. Rais pun datang dan menawarkan jasanya. Rais juga mengajukan bayaran yang diinginkannya. Lalu seorang di sana mendengar nominal permintaan Rais. Lalu dia menghina Rais dengan sebutan mata empat. Hal itu membuat Rais marah, namun Jairaj menahannya dan setuju akan permintaan Rais. Ketika Rais dan Sadik telah mengemas minuman tersebut di dalam tasnya, dia keluar dengan menusuk tunggir dari seorang yang mengejeknya. Dan ketika mereka keluar, mereka berhasil melewati para polisi yang berjaga, sehingga membuat Jairaj mempekerjakannya. Karena menurutnya Rais lihai saudagar dan sepemberani pejuang. Hari berlalu, Rais pun tumbuh dewasa. Suatu ketika Sadik diminta Jairaj untuk memberitahu Rais akan pengiriman minumannya yang terganggu oleh para polisi. Lalu Sin memperlihatkan polisi yang sedang membuang angin pada ban truk muatan milik Jairaj. Bersama dengan Rais yang datang, dia menghampiri polisi tersebut dan memasukkan sejumlah uang ke dalam kantongnya, sehingga membuat truk tersebut diizinkan untuk jalan. Namun Rais merangkul polisi tersebut sambil mengatakan bahwa itu belum beres, di mana kantong polisi saat kosong Rais telah mengisinya. Namun ban pada truk yang dibuang anginnya, Rais pun meminta polisi itu untuk mengisinya, dan itu akan beres masalahnya, ucap Rais. Polisi itu bertanya bagaimana dia bisa mengisinya. Lalu Rais memukulnya dan meminta polisi tersebut untuk meniupnya. Lalu Rais juga berkata dan memintanya untuk beretika dalam berbisnis, dan dia pun kembali meminta polisi itu untuk meniupnya. Lalu Sin berganti di mana Rais bersama dengan Sadik yang sedang makan. Dia berkata kepada Sadik untuk memulai usahanya sendiri. Mengingat mereka yang tak memiliki modal, Rais bermaksud untuk meminta bantuan kepada Jairaj untuk memberikan dukungan pada mereka. Dan mereka pun menemui Jairaj. Lalu Rais mengatakan kepada Jairaj kalau dirinya bermaksud untuk merintis usahanya sendiri. Mengingat Rais adalah yang terbaik yang dimilikinya, Jairaj berkata pada Rais bahwa dia akan menaikkan gajinya. Namun Rais tetap pada tujuannya, sehingga salah seorang di sana bertanya kepada Rais berapa banyak uang yang dimilikinya untuk membeli minuman pada Jairaj. Dia juga meminta Rais untuk membayarnya terlebih dahulu agar bisa membawa minumannya. Rais yang tidak memiliki banyak uang meminta Jairaj memberikannya waktu. Sambil mengejek di hadapan orang-orang, Jairaj memberikan Rais waktu 3 hari.
dan berkata kepada Rais jika dalam waktu 3 hari dia tidak mendapatkan apa-apa, dia harus kembali bekerja kepadanya. Dia juga melemparkan arlojinya kepada Rais dengan tujuan jam tersebut akan menjadi pengingatnya. टाइम चलता रहेगा तेरे Saat dalam perjalanan, Rais bertemu dengan temannya, si penjual mobil, dan menawarkan mobil tersebut kepada Rais. Rais menolaknya dan melanjutkan perjalanannya. Lalu dia menabrak seseorang yang sedang membawa seekor kambing, membuat orang tersebut marah. Jika terjadi luka pada kambing tersebut, kambing itu tidak dapat dijual dengan harga yang mahal menjelang hari raya. Lalu tiba-tiba Rais memutar balikan motornya dan kembali kepada temannya dengan menukar motornya kepada mobil yang ditawarkannya. Entah apa tujuannya, Rais pun menukar mobilnya dengan beberapa ekor kambing dan membawanya ke Mumbai. Mengingat waktu sudah menjelang hari raya, ternyata dia bermaksud untuk menjual kambing-kambing tersebut dengan harga yang mahal di sana. Sesampainya di sebuah pasar Mumbai, Rais yang tidak memiliki izin untuk berjualan diminta pergi oleh para pedagang di sana dengan berbagai macam makian, dan bahkan ada yang menghina Rais dengan sebutan 4 mata. Mendengar hal tersebut, Rais langsung menghajarnya sehingga perkelahian tak dapat dihindari. Bersama dengan Sadik, mereka berdua pun mendapat berbagai macam serangan dari para pedagang di sana. Rais yang berhasil melumpuhkan mereka semua lalu dikedatangan seseorang dengan sebuah pistol di tangannya dan memanggil Rais dengan sebutan mata 4. Dia adalah Musa. Dengan cepat Rais merebut pistol tersebut dan berkata, "Jangan pernah memanggilku mata 4." Lalu dia terjatuh dan pingsan. Karena para pedagang dan pasar di bawah pimpinan Musa, maka Rais harus mengganti rugi dengan apa yang diperbuatnya. Semua kambing milik Rais pun dibagikan kepada para jamaah. Rais juga mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk berbisnis, namun para anak buah Musa lah yang memulai keributannya. Musa juga berkata kepada Rais bahwasanya kambing adalah mangsa singa, bukanlah sebuah bisnis. Dan Rais menjawabnya bahwa tak ada bisnis yang kecil dan tak ada keyakinan yang melebihi dari bisnis. Perkataan Rais membuat Musa terdiam dan memberikan kacamata milik Rais. Lalu Rais bersama Sadik pun berjalan pulang. Dalam kereta, Sadik yang emosi memaki seseorang yang memperhatikan mereka sepanjang jalan. Sesampainya mereka di rumah, mereka pun didatangi oleh orang tersebut, membuat Sadik marah dan menyangka bahwa dirinya menguntit mereka. Namun Rais membiarkan orang tersebut untuk masuk. Orang ini adalah Nawab. Lalu Nawab membuka sebuah koper berisikan uang dan menyodorkan uang tersebut kepada Rais. Melihat hal itu, Rais bertanya akan alasan dari uangnya. Nawab berkata untuk Rais menyingkirkan Musa. Rais pun menolak hal tersebut dan meminta Nawab untuk pergi. Namun Nawab kembali menyodorkan uang tersebut kepada Rais dan berkata bahwa dirinya adalah anak buah Musa. Dan ternyata atas permintaan Musa, Nawab menguji Rais. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa Musa suka akan filosofi Rais tentang bisnis dan keyakinan. Ketika Nawab ingin pergi, Sadik bertanya, bagaimana jika tadi mereka menerima tawaran untuk membunuh Musa? Lalu Nawab mengeluarkan sebuah pistol sambil berkata, maka tangan kiriku tak akan meninggalkan jejak. Bersamaan dengan orang Jairaj yang berteriak memanggil Rais bahwa waktu Rais sudah habis dan memintanya harus kembali bekerja. Lalu Rais pun keluar dengan menunjukkan koper sambil berkata bahwa dirinya akan berhenti menjadi pengikut Jairaj. Rais pun mulai bisnisnya dengan meminta restu kepada mendiang ibunya. Ditemani Sadik, Rais pun menjalani bisnisnya dan dengan pesat bisnis yang dijalaninya berjalan dengan lancar. Lalu kita diperkenalkan tokoh lagi yang sedang berada di sebuah perayaan di wilayah yang jauh dari Gujarat. Dia adalah Majmudar, salah seorang polisi yang sedang menangkap seorang bernama Hasmukh. Dan ternyata penangkapan ini justru membuat Majmudar dipindah tugaskan ke Fatehpura. Di Fatehpura, Majmudar meminta salah seorang polisi di sana untuk mencarikannya minuman berupa soda atau semacamnya. Lalu dia kembali meminta bantuan polisi tersebut untuk mencarikannya sesuatu. Paham akan yang dimaksud Majmudar, dia menanyakan merek apa yang diinginkannya. Lalu Majmudar memberikan sebuah kertas dan memintanya untuk menuliskan surat pengunduran diri atau menuliskan gudang dari miras tersebut. Menurutnya 1 atau 2 botol tidak cukup baginya dan dia meminta untuk membawakan muatan truknya. Lalu dia pun mulai melakukan razia dengan menghentikan pengiriman barang minuman milik Jairaj, bahkan memusnahkannya. Dan hal ini dimuat di surat kabar. Lalu Rais pun diundang Majmudar ke kantor polisi. Di sana Majmudar meminta Rais untuk menghentikan bisnisnya dan mengancam akan membuat Rais sulit untuk bernafas. Rais pun menjawabnya, udara Gujarat penuh dengan bisnis. Anda boleh saja membuatku berhenti bernafas. Bisakah Anda menghentikan udara? Lalu Rais pun diperbolehkan pulang. Rais mengetahui rencana Majmudar melakukan razia di jalan. Dia pun membuat rencana pengiriman dengan melakukan pengiriman barang yang dibagi menjadi 4 truk, di mana masing-masing melalui jalur yang berbeda-beda, sehingga Majmudar gagal merazia muatan milik Rais tersebut.
Suatu ketika Rais melihat gadis pujaannya yang bernama Asia sedang berjalan menuju sebuah klinik dan digoda beberapa pemuda tangguh. Sama akan tujuan Asia, Rais yang sedang menunggu antrian di luar dipanggil Asia bahwa dokter memanggilnya. Ketika Rais masuk, Asia melihat pemuda yang menggodanya sedang menjalani hukuman yang dibuat Rais. Suatu hari Jairaj mengajak Rais bekerja sama, mengingat Majmudar bisa menghentikan bisnis miras di Patipura. Lalu Rais mau melakukannya, asalkan dia menjadi ketua dalam sindikat tersebut. Hal ini membuat salah seorang mengingatkan kepada Rais akan bantuan yang diberikan Majmudar kepadanya. Rais menjawabnya bahwa dia ingat dengan bantuan 3 hari yang diberikan kepadanya. Lalu Rais memberikan waktu 3 minggu untuk Majmudar memikirkan keputusannya. Dia pun mengembalikan arlojinya dan mengatakan jam terus berputar. Lanjut cerita, Rais menikah dengan Asia. Setelah melakukan pernikahan, Majmudar mendapatkan informasi bahwa Rais akan melakukan pengiriman besar-besaran. Hal itu membuat Majmudar memblokir semua jalur. Namun Rais yang mengetahui info akan razia yang dilakukan Majmudar, Rais mendapatkan ide dari ucapan "kita tenggelam" yang dilontarkan Sadik. Lalu Rais pun tetap menjalankan bisnisnya dengan melakukan pengiriman barang melalui jalur laut dengan dibantu oleh Damlaset, sehingga membuat Majmudar terkecoh dan kembali gagal. Hal itu menjadikan Damlaset rekan partnernya. Mendengar kesuksesan yang selalu didapat Rais, Jairaj bermaksud untuk mengakhiri hidup Rais dan mengirim seorang penembak bernama Salim. Rais yang tahu bahwa ada seseorang yang ingin membunuhnya, dia mengejar orang tersebut dan menghajarnya. Bahkan Rais pun menewaskannya. Hal ini membuat Majmudar mendatangi Rais, dan Rais pun ditangkap, sambil menunggu bukti kuat agar dirinya benar-benar bersalah. Kabar tersebut pun sampai kepada Musa, lalu Musa dan Nawab mengirimkan seseorang bernama Raja untuk mengaku di hadapan polisi bahwa dirinya lah yang menembak Salim. Hal itu membuat Rais kembali bebas. Ketika di rumah, Rais diberi kabar oleh Asia bahwa dirinya akan menjadi seorang ayah. Hal tersebut membuat Rais bahagia. Di tengah kebahagiaannya, Rais mendapati sebuah telepon dari Musa dan mengatakan bahwa Jairaj lah yang mengirim Salim untuk membunuh Rais. Mengetahui bahwa Jairaj yang ingin membunuhnya, Rais pun bergegas menemui Jairaj di sebuah pesta. Tanpa senjata di tangannya, Rais mengambil sebuah sirkam yang ada pada penari dan menusukkan sirkam tersebut kepada salah seorang anak buah dari Jairaj dan mengambil senjata di tangan anak buah Jairaj. Dia pun menghabisi orang-orang di sana dan menyisakan Jairaj seorang. Sebelum membunuh Jairaj, air mata keluar di mata Rais. Namun dia tetap membunuhnya. Singkat cerita, pemindahan kembali lagi kepada Majmudar. Hal itu membuat bisnis Rais berkembang dengan pesat, dan Rais pun dengan leluasa memberikan sogokan kepada setiap polisi dan para dewan. Rais juga berhasil memenangkan hati dari para warga sekitar dengan membantunya memberikan pekerjaan, dan kebahagiaan pun hadir dalam kehidupan keluarga kecilnya dengan kehadiran putranya yang bernama Faizan. Lalu Rais pun membagikan undangan akikah kepada Majmudar. Saat dirinya bersama Sadik yang sedang membagikan undangan tersebut, dia mendapati seorang warga yang berprofesi sebagai buruh meninggal karena hutang yang melilitnya. Hal itu disebabkan bahwa pabrik yang menjadi tempatnya bekerja tutup. Bahkan pemilik pabrik tidak memberikan kompensasi sedikit pun. Hal itu membuat Rais dan Sadik menemui Bihmani, seorang pemilik dari pabrik. Rais pun menghajar dan mengancam dirinya untuk memberikan hak kaum buruh. Keesokan harinya, para buruh mengucapkan banyak terima kasih kepada Rais dan memberikan hadiah untuk putra Rais. Perayaan untuk kelahiran putra Rais pun digelar dan mendatangkan para pejabat seperti seorang menteri, yaitu Pak Ciem. Dan di sini juga terdapat tokoh lagi, seorang calon wali kota yang bernama Pasya. Di tengah perayaan, Rais mendapati permintaan dari Pak Ciem untuk menggusur bangunan liar di sebuah wilayah yang menjadi kekuasaan Rais. Rais menyetujuinya, asal dia mendapatkan bagian sebesar 30%. Lanjut cerita, Majmudar melakukan penangkapan kepada Damlaset. Hal tersebut membuat Rais meminta kepada Ciem yang seorang menteri memindahkan Majmudar. Awalnya Ciem menolaknya, namun Rais mengingatkan kepada Pak Ciem bahwa Majmudar telah menyalakan api hingga kobarannya mengenai Rais, dan akhirnya itu akan sampai pada Ciem nantinya. Mendengar hal itu, menteri tersebut memberikan perintah kepada polisi untuk memindah tugaskan Majmudar ke dalam ruang kontrol. Namun hal tersebut malah membuatnya semakin dekat dengan Rais. Lanjut cerita, Pasabai akan melangsungkan pawai untuk melarang minuman keras, sehingga membuat Rais emosi yang mendengarnya. Dia meminta Pasyabai untuk mencari cara lain, namun Pasya tidak memperdulikannya. Rais kembali menghubungi Pasya dan memintanya untuk tidak masuk ke wilayahnya. Namun lagi-lagi dia menolak permintaan Rais. Hal itu membuat Rais semakin emosi.
Dia kembali menghubungi Pasha dan mengancamnya. Rupanya hal ini diketahui oleh Majmudar yang sedang menyadap telepon Rais dengan Pasha, sehingga berita tersebut sampai di surat kabar. Hal ini juga diketahui oleh CM dan meminta Rais untuk menghentikannya. Namun Rais tetap menghadang Pasha. Ketika Pasha melakukan kampanyenya dan melewati wilayah Rais pun bersama dengan orang-orangnya menghentikan kampanye tersebut dengan menghadangnya menggunakan beberapa botol miras. Rais yang berada di sana juga melemparkan sebuah botol miras dan membuat ledakan hingga terjadinya kerusuhan. Bahkan Rais juga menghajar para anggota kampanye termasuk Pasha. Hal tersebut mengundang para media bertanya kepada CM dalam konferensi persnya. Dan CM mendapat tuduhan bahwa dirinya melindungi Rais dari hukum. Malam harinya CM meminta Rais agar masuk ke dalam penjara dengan waktu yang singkat untuk mengelabui masyarakat dan para media. CM juga berjanji akan memberikan layanan kepada Rais dalam penjara sehingga Rais tetap dapat menjalani bisnisnya. Ketika Rais berada di penjara, dia mendapat informasi dari Majmudar. Ternyata CM dan Pasha melakukan koalisi. Bahkan Rais mendapatkan waktu yang cukup lama saat dirinya di dalam penjara. Hal tersebut membuat Rais bertujuan untuk terjun ke dalam politik dan mengalahkan CM ataupun Pasha. Mengingat bahwa dirinya telah memenangkan hati orang-orang dengan bantuan Shadiq dan istrinya Asia, dia menjalankan pawainya dan mencari suara terbanyak untuk dirinya mendapatkan jaminan kebebasan. Dengan suara yang didapatnya, Rais pun keluar dari penjara, bahkan dirinya menjadi lebih terpandang dari sebelumnya. Lanjut cerita, Rais menunjukkan kepada istrinya bahwa dia ingin memulai membangun proyek dunia kita untuk kesejahteraan daerah lingkungannya dan memberikan gambaran kepada Asia akan kesejahteraan yang akan didapat para warganya nanti. Amin. Amin. Lalu dia juga mengatakan tujuannya tersebut kepada para warga dengan meminta uang muka pada warga, dan warga akan mendapatkan surat kepemilikan rumah di hari pertamanya tanpa harus melunaskan cicilannya terlebih dahulu. Suatu ketika Rais kedatangan Majmudar dan memberikan info bahwasanya dia telah kembali mendapatkan perintah pemindahan di bagian kriminal. Suatu ketika di utara Pardes terjadi perpecahan sehingga menimbulkan masalah baru di belahan negara India lainnya. Hal itu juga membuat Rais membantu mengirimkan makanan dan minuman pada para korban bencana. Sampai di mana Rais mendapati telepon tagihan utang. Pemasukan yang menurun dari usaha Rais membuat salah seorang pekerjanya meminta Rais untuk memberhentikan pembangunan dunia kita atau memberhentikan memberi bantuan makan pada orang Hindu yang terkena bencana alam. Hal itu membuat Rais marah dan mengatakan, saat berbuat baik, apa kau mempertimbangkan agama? Tak ada yang boleh mati kelaparan, baik itu Hindu atau Muslim. Di sisi lain, CM bersama Pasha yang merasa terancam akan tujuan Rais pun beraksi dengan memasukkan pembangunan Rais dalam zona hijau pemerintahan. Bencana yang terjadi pada India bagian utara berdampak pada bisnis yang dijalankan Rais, sebab dia kesulitan mengirimkan barang, apalagi pihak pemerintahan memberlakukan tugas jam malam kepada para polisi. Rais pun kehabisan uangnya sampai terjadi perselisihan di antara Asia, Rais, dan Shadiq. Rais juga mulai terlilit utang. Ditambah dia juga harus mengembalikan uang muka kepada para warga. Hal ini membuat Rais menjadi sangat terpuruk. Hingga di suatu ketika, dia bersama Shadiq pun pergi menemui Musa dengan tujuan untuk meminjam uang. Awalnya Musa menolaknya, namun dia memberikan Rais sebuah pekerjaan untuk dia dapat mengirimkan paket emas dari Doha yang akan dikirim ke Mumbai. Mengingat jam malam masih berlaku, Shadiq memperingati Rais, namun dia tetap akan menjalankan tugas yang diberikan Musa. Dengan bantuan Damlaset, Rais lalu mengirimnya melalui jalur laut yang ditangani oleh Damlaset. Dan Rais pun akhirnya berhasil mengembalikan uang para warga dan membayar hutang-hutangnya. Namun ternyata di balik emas yang dikirimkan Rais diselipkan bahan peledak, di mana bahan peledak tersebut disuplai untuk organisasi yang sedang berperang. Hal ini membuat Rais merasa terkejut dari info yang didapat Damlaset bahwasanya Musa ataupun Nawab telah menyimpan bom RDX dalam kiriman yang berkedok emas tersebut. Rais yang tidak tahu rencana Musa membuatnya sangat menyesalinya. Bersamaan dengan Damlaset yang telah terkepung dengan para polisi, dia pun melakukan bunuh diri. Dengan apa yang diperbuatnya, Rais memilih untuk tidak melarikan diri dan tetap menghadapinya. Dia meminta Shadiq untuk membawa Asia bersama putranya ke tempat yang aman. Dan dia pun bertujuan untuk mendatangi Musa. Bersama dengan Majmudar yang sedang memburu Rais, dia pun menangkap orang-orang terdekat Rais, bahkan menyiksanya, dengan tujuan agar mereka dapat memberikan info akan keberadaan Rais. Rais yang telah sampai di tempat Musa, saat di luar senjata yang ada pada Rais diambil. Ketika di dalam dia berkata kepada Musa,
bahwa dia telah mengkhianatinya. Lalu Musa meyakinkan kalau Rais telah melakukan perbuatan yang mulia. Nawaf pun meyakinkan Rais untuk mengamankan diri bersamanya di Doha. Namun Rais menolaknya. Dia juga berkata kalau dirinya tidak akan kemana-mana dan dia juga tidak akan membiarkan mereka semua pergi. Sontak Musa berteriak dengan berkata bunuh si mata empat. Lalu Rais menghajar Nawaf dan membunuh mereka semua, termasuk Nawaf. Musa yang terkena tembak di tangannya dihampiri Rais. Lalu dia berkata bahwa Musa telah membuat prinsip hidupnya menjadi sia-sia. Karena baginya seorang pengusaha tidak pernah memperdagangkan agama. Dan dia juga berkata pada Musa, jangan pernah memanggilku mata empat. Musa pun dibunuh olehnya. Selesai akan tugasnya, Rais menghubungi Sadik dan bertanya apa polisi berada di sana. नहीं भाईजान। Sadik menjawabnya, tidak Baijan. Lalu Rais pun berkata bahwa dirinya akan ke sana. आ जाओ भाईजान। Namun ternyata di sana ada Majmudar. Mengetahui Rais akan datang, Majmudar meminta anak buahnya untuk menembaknya seketika. Lalu tibalah Rais, namun kedatangannya membawa para media bersamanya sehingga membuat Majmudar menahan tembakannya. Ternyata Rais sudah mengetahui keberadaan polisi tersebut dari kode khusus yang diberikan pada Sadik. Dengan menyebut Baijan saat ditelepon, Rais pun menyerahkan diri dan mengucapkan perpisahan pada Sadik. Bahkan dia bertujuan untuk melihat anak dan istrinya untuk yang terakhir kalinya. Dalam perjalanan, Rais meminta Majmudar untuk dia yang membunuhnya dengan mengatakan sanggupkah kau hidup dengan darahku di tanganmu? Dia juga memberikan kalung dan kacamata kepada Majmudar untuk diberikan kepada istrinya dan memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada istrinya. Sampai di sebuah tempat, Majmudar meminta Rais untuk berbalik, namun Rais menolaknya. Dia menginginkan Majmudar menembaknya dari depan. Hal itu pun dilakukan Majmudar. Dia menembak Rais, hingga Rais akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, dan film pun berakhir. Oke, asik banget filmnya. Rais berhasil menyodorkan cerita dengan karakter-karakter yang dapat menyentil pemahaman kita tentang moral menjadi seorang manusia. Tak ada hitam maupun putih, semua karakter abu-abu di film ini. Sutradara sekaligus penulis naskah Rahul Dohakia memberikan tontonan yang jarang sekali hadir dalam khazanah film Asia India. Kisah yang membumi, drama yang menyentuh, karakter-karakter yang begitu kuat dan ditulis dengan amat baik. Adegan-adegan kelahi yang masuk akal, sekaligus memberikan realisme, membuat film ini jadi terasa begitu edgy. Namun kita kembali lagi ke dalam kehidupan nyata. Di balik itu semua juga harus dilihat seluruh substansi yang dikandung di film ini dan secara bijak untuk memfilter pesan-pesan yang disampaikan dalam film Rais ini. Jangan sampai diri kita tertanam pesan yang salah tentang akidah Islam karena terbuai dengan jalan cerita dan akting dari para aktor. Tanpa bermaksud untuk menyinggung pihak manapun, sekedar saran. Cukup ambil pesan dari film ini untuk membantu kepada sesama tanpa memandang keyakinannya. Dan apapun yang kita lakukan, jangan pernah memperdagangkan agama. Oke, mungkin sampai di sini video gue. Jika ada kesalahan, tolong